Shalom, haleluya. Apa kabar hari ini saudara? Saya berharap kita tetap semangat apapun situasi dan kondisi hidup yang kita sedang alami hari lepas hari. Percaya bahwa ada Tuhan, percaya bahwa Dia menyertai hidup kita. Dan mari terus kita belajar dari firman Tuhan. Dan saat ini berakar dalam firman, sudah sampai di Matius yang ke-10 sampai yang ke-12. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita terus belajar dari keteladanan Tuhan Yesus. Dan mari kita langsung masuk kepada pasal yang ke-10, kelanjutan dari apa yang terjadi di pasal yang ke-9. Kalau saudara masih mengingat apa yang dikatakan di ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, setelah itu, saudara, setelah Tuhan Yesus memberi teladan, mengajar kepada murid-muridnya, Dia kemudian memanggil murid-murid yang sudah diperlengkapi dengan pengajaran dan juga keteladanan hidup. Dan dikatakan di ayat yang pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Itu berarti kuasa yang ada pada Tuhan, yang Dia melakukannya dalam pasal-pasal sebelumnya. Saudara, kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus diberikan kepada murid-muridnya. Kuasa yang sama itu yang akan melakukan apa yang Yesus sudah pernah lakukan. Dan kemudian di situ kita bisa membaca ada 12 murid dengan nama-nama mereka, dan Tuhan mengutus mereka di bagian selanjutnya. Dan saat Tuhan mengutus mereka, saya melihat sebagai exercise iman buat mereka atau pelatihan iman buat mereka. Bagaimana tidak, saudara? Tuhan mengajar mereka secara luar biasa, saudara, dan mereka betul-betul ditantang untuk beriman kepada Tuhan. Kalau saudara membaca dengan teliti, lalu khususnya di ayat 9 dan 10 dikatakan jangan membawa apa-apa, jangan membawa emas, perak. Itu berarti kalau kita bahasa sekarang, jangan bawa uang, jangan bawa kredit card, cash and card, kita tidak perlu bawa. Dan dikatakan jangan membawa bekal lagi, aduh mana tahan, jangan bawa bekal, berarti mereka tidak bawa roti, tidak bawa makanan. Dan mereka dilatih karena Tuhan bilang kalau kalian melakukan dengan benar pekerjaannya, setiap pekerja itu patut mendapatkan upahnya. Dan apalagi kalau kita bekerja kepada Tuhan, buat Tuhan, itu siapa Tuhan kita? Yaitu Tuhan kita yang luar biasa. Maka disitulah ditantang hamba-hambanya atau murid-muridnya atau rasul-rasulnya setelah mereka dipanggil menjadi murid untuk belajar dari gurunya. Kemudian mereka diutus untuk pergi menjadi rasul. Nah, saudara, iman juga harus bekerja dengan luar biasa dalam setiap hal dalam tugas pelayanan murid-muridnya. Dan Tuhan terus memperlengkapi dan mempersiapkan mereka. Kalau kita membayangkan ayat yang pertama yang tadi saya bacakan buat saudara, itu wow kelihatannya mereka bakal dipuja-puja nih, orang yang sakti nih. Dan wah, mereka bisa dicintai orang, akhirnya mereka menjadi sultan, yang maksudnya menjadi kaya raya, berkelimpahan dan sebagainya, saudara. Tapi tidak demikian di dalam konteks Tuhan Yesus. Tuhan tetap mengizinkan mereka berhadapan dengan persoalan-persoalan, tantangan-tantangan hidup, untuk mereka akan dapat menjadi kuat dan sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Dan kalau kita mau melihat di bagian selanjutnya, Tuhan juga berbicara tentang penganiayaan yang akan bakal terjadi. Karena dikatakan bahwa mereka itu seperti mereka itu domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Dan mereka, saudara, mengalami segala konsekuensi tentang mengikut Tuhan. Dan bahkan Tuhan katakan akan terjadi penganiayaan, orang dapat membenci mereka dan sebagainya. Dan itu hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan katakan yaitu dia, bahwa kita tidak selama-lamanya mengalami hal seperti itu. Itu hanya dialami di dunia ini, kalaupun Tuhan memang izinkan kita alami. Karena apa? Upah yang menanti kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, yang menantikan adalah kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Tuhan kita. Dan itu hal yang harus kita pikirkan, dan itu yang sungguh-sungguh kita pegang sebagai umat Tuhan. Haleluya. Lalu kita masuk kepada pasal yang ke-11. Dan pasal 11 diawali dengan pembicaraan tentang Yohanes Pembaptis.
Yohanes Pembaptis ditangkap, masuk penjara, dan itulah konsekuensi juga. Dan dia bertanya, mengirimkan pesan kepada Tuhan Yesus. Dia kirim message ya. Dan apakah betul-betul dia yang diutus itu? Dan Tuhan Yesus menjawab kepadanya dengan cara Tuhan. Dan sungguh luar biasa, Tuhan sangat ya secara ya mengasihi Yohanes Pembaptis dan tahu betul apa yang dilakukannya. Bahkan Tuhan memuji Yohanes Pembaptis dengan caranya. Di ayat yang ke-11 dari pasal 11 ini dikatakan, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Saudara, memang Tuhan sedang menyatakan tentang Yohanes Pembaptis di antara manusia. Tetapi di dalam hal yang sama, saudara, Tuhan juga mengajar kita yang akhirnya kita belajar dari apa yang Tuhan katakan. Kita untuk menjaga diri kita sedemikian rupa, kalaupun kita merasa kita lebih besar dari orang lain ya, kita diangkat oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan luar biasa, ingat kita tetap harus rendah hati. Karena apa? Yang terkecil dalam kerajaan surga itu lebih besar dari siapapun yang merasa diri terbesar di dunia ini. Jadi relax aja, ada langit di atas langit, dan kita harus jadi orang yang dijauhkan dari kesombongan ya. Seperti firman Tuhan bilang, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Haleluya. Dan sesudah itu di pasal yang ke-11 Tuhan mengecam beberapa kota yang tidak mau bertobat. Saudara, jangan mau dikecam oleh Tuhan. Sebab itu biarlah kita memiliki hati yang lembut untuk suka bertobat. Kalau Tuhan sudah bicara, jangan tunda-tunda untuk bertobat. Dan bertobat dalam konteks Tuhan itu total, meninggalkan dan berubah. Puji Tuhan. Dan kita terus melihat di ayat-ayat yang berikutnya adalah bagian yang sangat-sangat terkenal, karena Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai juru selamat, dan dia mengajak orang untuk datang kepadanya karena dia adalah satu-satunya jalan untuk kita boleh mendapatkan pertolongan. Ayat yang ke-28 dan sampai 30 dalam pasal yang ke-11 ini, dan ini sangat terkenal dan kita semua mungkin sudah hafal ini. Dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bukankah ini luar biasa? Tapi bukan hanya sampai di situ, saudara. Tuhan memberikan kelegaan, tetapi kita juga harus kuat, harus tetap maju di dalam Tuhan, karena kita sedang hidup di dunia ini. Dan dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kalaupun kita mengalami segala macam proses, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau kita berjalan bersama-sama Tuhan, segala sesuatu akan menjadi indah dan baik. Amin. Puji Tuhan. Lalu kita masuk kepada pasal yang ke-12. Dan pasal 12 ini berbicara tentang Yesus dan Sabatnya. Dan tentunya kalau sudah berbicara Sabat, itu berkaitan dengan ahli-ahli Taurat gitu, yang selalu mencoba mencari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus. Dan bahkan bukan mencari-cari, dan mereka menjebak seringkali. Dan itulah sebabnya kita bercontoh dari Tuhan Yesus. Relax aja. Kalau ada orang yang seperti mengejar kita untuk mencari-cari kesalahan kita, kelemahan kita, dan apapun ya, dan sepertinya biar semua orang tahu kelemahan dan kesalahan kita, santai aja. Tuhan Yesus juga diperlakukan sedemikian oleh ahli-ahli Taurat gitu ya. Tetapi sebagai manusia, kalau Tuhan Yesus sih, dia sempurna, saudara. Dia hidup di dalam jasmani yang berdosa ini, tapi dia tidak berbuat dosa. Kalau kita bisa jatuh di dalam dosa, masih terbakar emosi dan sebagainya. Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengalami hal yang seperti ini, lalu siapakah kita? Iya kan, saudara? Jadi yang harus kita lakukan adalah pada saat orang seperti menuding kesalahan kita salah atau benar, itu hal yang kedua. Tapi yang pertama, biarkan hati kita menjadi tenang, jadi lembut, dan belajarlah dari apapun yang dikatakan orang, karena itu akan membangun kita pada akhirnya. Puji Tuhan, mari kita belajar terus kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus berbicara kepada mereka untuk menyadarkan siapa yang sedang mereka hadapi, yaitu Allah di atas segala Allah. Dia yang sudah menjadi manusia, tetapi saudara, dia adalah datang untuk menolong manusia. Dia mengajar dan dia mengarahkan manusia, menyatakan kuasanya dan sebagainya. Seharusnya manusia harus punya kerendahan hati untuk menerima dan percaya kepada
kepada pernyataan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-6 sampai 8 di pasal yang ke-12 ini, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Siapakah itu? Dan seterusnya, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena yang pertama, Tuhan Yesus dituding membiarkan murid-muridnya memetik bulir-bulir gandum untuk mereka makan pada hari itu, dan itu adalah hari Sabat. Lalu Tuhan Yesus bilang karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia sedang berkata kalian berhadapan dengan Tuhan atas hari Sabat. Kalau sudah bilang Tuhan atas hari Sabat, siapa yang mau lawan? Tapi ya namanya juga ahli Taurat, mereka tidak akan pernah berhenti gitu ya. Mereka selama mereka tidak bertobat, mereka akan selalu untuk mengikuti Tuhan dan menjebak Tuhan dengan berbagai kesalahan. Lalu yang terjadi adalah Tuhan Yesus juga melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Dan luar biasa saudara, dan Tuhan sedang mengatakan bahwa dia betul-betul Tuhan atas hari Sabat, dan dia boleh melakukan apapun. Dan kalau dia bukan dari Tuhan, Tuhan tidak mungkin akan menyertai dia dan orang menjadi sembuh. Dan inilah yang dipakai oleh iblis, lalu mereka dipakai oleh mereka saudara, ahli Taurat. Lalu mereka membawa orang yang kerasukan setan, 2 orang lagi tidak tanggung-tanggung. Dan Tuhan Yesus melepaskan orang itu, dan Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan atas segala-galanya, dan dia berkuasa atas kuasa kegelapan iblis dan sebagainya. Tidak ada yang dapat melawan kemahakuasaan Allah. Dan di situ juga Tuhan Yesus memberikan pengajaran khusus tentang roh jahat. Sebab itu jangan izinkan roh jahat menghasut kita. Jadi lewat okultisme, lewat susuk, lewat apapun saudara, paranormal lah, dan dukun dan segala macam cara media dan mediasinya untuk saudara berhubungan atau mulai saudara involve atau terlibat dalam kuasa-kuasa kegelapan. Mari melepaskan diri. Dan Tuhan bilang sekali kita dilepaskan, kita harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak, maka roh jahat bisa kembali dan dia akan lebih jahat. Sehingga orang yang seharusnya cuma jahat mungkin 2, kalau nanti yang datang setan akan iblis, roh jahat akan pakai teman-temannya, lalu akan jadi lebih jahat. Nah bahaya sekali kan, dari 2 bisa jadi 4, jadi 6, jadi 10 dan sebagainya. Nah itu berbahaya. Sebab itu jaga hati kita masing-masing. Dan bagian terakhir, dan itu yang saya suka dan saya akan tekankan pada hari ini, Tuhan Yesus akhirnya menyatakan dirinya ya, hubungannya dengan saudara-saudaranya. Karena di situ murid-muridnya atau ada orang bilang, itu ibumu, itu siapa, itu saudaranya secara jasmani maksudnya ya. Tetapi Tuhan katakan di ayat 49 dan 50, tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah kalau Tuhan Yesus bersikap seperti itu, siapa kita? Iya kan saudara, jadi marilah kita akan melihat sesama kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang sama-sama melakukan kehendak Allah, melihatlah satu dengan yang lain sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan. Panggillah ibu kalau memang takarannya dia seharusnya menjadi ibumu. Panggillah dia kakak atau adik dan sebagainya. Dan biarlah kita, yang paling utama adalah membiarkan kasih itu mengikat kita sebagai keluarga dan saudara di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya berkat dari berakar dalam firman hari ini, yaitu di dalam kitab Matius pasal yang ke-10, 11, dan 12 ini boleh menjadi berkat besar bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.